Desa Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat. Waktu itu hari Kamis malam Jumat, tanggal 12 Februari 2015. Saya ingat betul karena kejadian ini jadi buah bibir sebulan penuh. Semua berawal ketika seorang ibu tua bernama Mak Eroh meninggal dunia. Usianya hampir 90 tahun. Orangnya pendiam, jarang keluar rumah. Dan katanya sedikit lain. Malam itu, suasana kampung gelap gulita karena hujan deras sejak sore. Listrik sempat padam, bikin semua warga was-was. Saya yang waktu itu ikut bantu di rumah duka, mulai ngerasa ada yang nggak beres dari awal banget. Waktu jenazah Mak Eroh dimandikan, entah kenapa, air yang dipakai selalu keruh. Padahal sumur di rumah itu terkenal bersih, berkali-kali diganti, tetap saja butek. Beberapa ibu-ibu yang bantuin mulai bisik-bisik. Ada yang bilang, jangan-jangan Mak Eroh bawa aura berat. Tapi karena sudah malam, semua tetap dilanjutkan. Keranda bambu sudah disiapkan di pelataran depan rumah. Saya ingat banget. Lampu petromak nyala redup-redup. Angin dingin banget bikin bulu kuduk nggak turun-turun. Sekitar jam 9 malam, kita mulai mengkafani. Nah, di sini mulai makin aneh. Kain kafan yang sudah disiapkan dari sore tiba-tiba basah kayak kena embun tebal. Padahal nggak ada yang megang atau jatuh. Nggak apa-apa, terusin aja, kata Pak Haji yang mimpin. Tapi jujur, wajah beliau kelihatan gugup. Sambil terus baca doa, jenazah dibarengkan di atas keranda. Dan saat itulah satu hal yang sampai sekarang masih bikin saya merinding kalau ingat. Tiba-tiba dari arah kebun belakang rumah terdengar suara kayak ada yang jatuhin batu gede. Blok, keras banget. Semua orang langsung nengok ke arah situ. Gelap, cuma bayangan pohon pisang yang kelihatan. Beberapa anak muda yang ikut jaga-jaga nyalain senter, tapi nggak ada apa-apa. Anehnya, suara itu kayak mantul lagi. Makin dekat ke arah kita, kayak ada yang ngesot pelan, berat banget, hening. Cuma suara hujan gerimis sama angin yang bikin daun-daun gemeretak. Salah satu teman saya, Denny, bisik pelan, "Lo ngerasa nggak sih kayak ada yang merhatiin dari belakang keranda?" Saya diem, tapi jujur, sejak tadi dada rasanya berat banget. Setiap baca doa, kayak ada bisikan kecil di telinga kiri. Nggak jelas, tapi nadanya pelan banget. Bikin bulu kuduk berdiri terus. Pak Haji sempat hentikan bacaan sebentar, mukanya pucat. "Kita cepet aja, biar aman," katanya. Tapi semua makin kacau pas kita coba angkat keranda buat dibawa ke masjid. Keranda itu nggak bisa diangkat. Beratnya bukan main, kayak ada beban 10 orang di atasnya. Padahal baru jam 9 malam, dan biasanya hal-hal kayak gini lancar. Beberapa bapak-bapak sampai mukanya merah ngeden angkat, tapi tetap nggak bisa. "Ada yang nahan ini mah," bisik Pak Ustadz Thohir pelan. Waktu itu, saya cuman bisa ngeliatin keranda itu yang di bawah lampu petromak. Mulai kelihatan ada bercak basah di bagian ujung. Warnanya gelap, kayak darah. Tapi kita semua pura-pura nggak lihat. Dan di saat itu juga, dari arah jalan kampung, ada yang teriak, "Pocong, pocong tanpa kepala." Suara teriakannya panjang, kenceng banget, bikin semua orang langsung freeze. Saya yang tadinya masih berusaha kuat, langsung lemes, lutut gemetar. Senter yang dipegang teman saya jatuh. Dan dari ujung jalan yang gelap,
kayak ada bayangan putih yang lompat-lompat tanpa kepala menuju arah kita. Waktu seakan berhenti. Semua orang yang ada di situ nggak ada yang berani gerak. Bayangan putih tanpa kepala itu makin dekat, lompat pelan-pelan, jalannya nggak rata. Setiap dia lompat, kayak ada hembusan angin dingin yang lewat di sekitar kita. Saya ingat banget, bulu kuduk kayak ditarik habis-habisan. Suara teriakan tadi makin lama makin hilang, tapi bayangan pocong itu masih jelas, makin kelihatan. Pucat, lusuh, dan benar-benar tanpa kepala. Cuma gumpalan kafan yang kayak sobek di bagian atas. Pak Haji buru-buru komando, cepet baca ayat kursi, semua. Suaranya keras, tapi kedengaran jelas ada getarannya. Kami semua komat kamit, tangan gemeteran. Senter yang tadinya jatuh di tanah dinyalain lagi. Tapi malah bikin semuanya makin ngeri. Cahaya senter kena ke bayangan pocong itu. Dan anehnya, pocong itu berhenti lompat. Dia kayak diem di tempat, sekitar 15 meter dari kita. Tapi yang bikin gak masuk akal, pocong itu kayak bergoyang-goyang kecil, kayak nahan sesuatu. Lalu tanpa ada suara, pelan-pelan dia jatuh ke tanah. Hilang begitu aja kayak ditelan bayangan. Udah, ayo angkat lagi kerandanya, kata Pak Ustadz Thohir. Mukanya pucat pasi. Kita semua yang masih syok, akhirnya coba lagi. Tangan saya dingin banget waktu pegang bambu keranda. Aneh bin ajaib. Keranda yang tadi berat kayak batu mendadak jadi ringan. Kayak cuma bawa jenazah biasa. Nggak pakai mikir panjang, kita langsung angkat dan gotong ke arah masjid yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Maero. Jalan kampung gelap, cuma lampu-lampu rumah warga yang kedip-kedip, kayak mau mati lampu semua. Di tengah jalan, ada kejadian lagi. Saya yang jalan di bagian depan sebelah kanan keranda mulai ngerasa ada yang aneh. Ujung keranda sebelah kanan kayak ada yang narik pelan-pelan ke bawah. Saya nengok ke Denny yang ada di belakang saya. Dia juga ngelirik balik. Lu ngerasa nggak sih berat sebelah? Bisiknya. Saya cuman angguk pelan. Setiap 5 langkah, ujung kanan keranda itu kayak makin nunduk. Sampai akhirnya beruk. Ujung keranda sebelah kanan jatuh ke tanah. Semua orang kaget dan langsung berhenti. Pak Haji lihat ke bawah, matanya membesar. Di tanah ada bekas cap tangan, tapi bukan tangan biasa. Cap tangannya panjang, kayak cakar. Dan jumlah jarinya lebih dari 5. Astagfirullah, desis Pak Haji. Ini udah gak bener. Katanya pelan. Kita semua diem. Angin makin dingin. Daun-daun di pohon pisang kayak bisik-bisik sendiri. Dari jauh terdengar suara azan Isya dari masjid desa sebelah. Tapi suara itu kayak jauh banget, tenggelam sama angin malam. Salah satu bapak yang ikut gotong, namanya Pak Amir, tiba-tiba jatuh terduduk. Mukanya pucat kayak orang kesurupan. Ada yang ngikutin, dari tadi ada yang ngikutin, katanya sambil nunjuk ke arah belakang kita. Saya dan Denny buru-buru nengok. Awalnya nggak kelihatan apa-apa. Tapi begitu angin bertiup kencang, kita lihat ada sesuatu yang bergerak di balik semak-semak pinggir jalan. Putih, panjang, kayak kain kafan yang keseret pelan-pelan di tanah. Nggak ada kepala, nggak ada suara, cuma gesekan kain sama tanah yang bikin dada makin sesak. Pak Haji langsung mimpin doa keras-keras.
Allahumma inna na'udzubika. Suara kita semua gabung, makin keras, makin cepat, sampai akhirnya kain putih itu berhenti gerak dan perlahan masuk lagi ke balik semak-semak. Jalanan jadi hening. Tapi jujur, rasa takutnya nggak hilang sama sekali. Malah makin berat. Kita buru-buru angkat lagi keranda dan lanjut jalan. Tapi jujur, sejak itu nggak ada yang berani nengok ke belakang lagi. Begitu sampai di pelataran masjid, kira-kira jam 9:30 malam, suasana udah beda banget. Biasanya kalau ada jenazah datang, suasana agak ramai karena warga udah nunggu. Tapi malam itu sepi. Cuma ada beberapa orang yang duduk di serambi, wajahnya tegang semua. Masjid tua di Desa Tirtajaya ini sebenarnya nggak terlalu besar, tapi angker kalau malam. Apalagi lampunya cuma beberapa dan suaranya hening banget. Bahkan jangkrik aja kayak nggak berani bunyi. Keranda langsung kita taruh di serambi depan, biar siap disalatkan. Tapi yang bikin nggak habis pikir, begitu keranda itu diletakkan, tiba-tiba aja angin kencang banget nyamber dari arah belakang masjid. Semua pintu kayu tua itu kebanting keras, blak, blak. Suaranya bikin semua orang yang di situ lompat kaget. Saya langsung pegang lengan Deni. Bro, ini beneran nggak enak banget. Dia cuman angguk, mukanya pucat kayak nggak ada darah. Pak Haji minta semua jamaah segera siap sholat jenazah. Imam udah di depan, semua udah siap baris. Tapi pas takbir pertama, baru mulai baca Al-Fatihah, lampu masjid tiba-tiba kedip-kedip. Bukan cuma 1-2, tapi semua lampu kayak mau padam. Dan anehnya, hawa di dalam masjid jadi dingin banget. Nafas saya ngembun, padahal ini Indonesia, bukan musim dingin. Mata saya sempat ngelirik ke arah keranda. Entah kenapa, kain kafan yang nutup jenazah Maero kayak sedikit bergeser sendiri. Kayak ada yang gerak di bawahnya. Sholat tetap lanjut, semua orang tahan diri supaya nggak bubar. Tapi waktu sampai takbir keempat, ada kejadian yang benar-benar nggak masuk akal. Dari arah mihrab, terdengar suara ketukan pelan, kayak orang ngetuk kayu. Pelan banget, tapi jelas. Tok, tok, tok. Semua yang lagi sholat makin khusyuk, tapi saya yakin semua dengar suara itu. Suara ketukan itu makin keras, makin cepat, sampai akhirnya brak. Kayak ada yang dorong keras pintu depan masjid. Semua orang langsung noleh ke belakang. Saya yang ada di barisan tengah langsung lihat pintu itu kebuka sendiri pelan-pelan. Dan dari celah pintu yang terbuka, kelihatan kain putih panjang kayak ngelayang masuk perlahan. Nggak ada kepala, nggak ada suara, cuma gerakan pelan yang kayak nyelempet lantai masjid. Pak Haji yang jadi imam buru-buru baca doa keras-keras. Semua langsung bubar setelah salam terakhir. Keranda didekati lagi, tapi saat kita mau angkat buat bawa ke pemakaman, semua orang kaget bukan main. Di atas kain kafan ada bercak merah kecoklatan yang makin lama makin besar. Bukan darah segar, tapi kayak darah lama yang udah kering. Dan keranda itu mulai mengeluarkan bau anyir samar-samar. Padahal sebelumnya nggak ada bau sama sekali. Pak Ustadz Thohir gemetaran pegang ujung keranda. Dia bilang pelan, kita harus cepat kubur malam ini juga. Nggak boleh nunggu sampai besok. Suaranya keras tapi nadanya gemetar. Semua orang saling pandang. Jelas nggak ada yang berani nolak. Karena di kampung kami, kalau ada tanda-tanda kayak gini, artinya ada yang nggak pengen jenazah itu tenang.
Kami semua mulai jalan lagi dari masjid menuju pemakaman yang jaraknya sekitar 500 meter. Jalan kecil, gelap, kanan kiri sawah dan kebun pisang, hanya ditemani senter dan lampu petromak. Dan jujur, sejak kita keluar dari masjid, rasanya kayak ada yang ngikut dari belakang. Bayangan panjang, putih, kadang-kadang kelihatan lompat pelan dari kejauhan. Malam itu, perjalanan menuju kuburan rasanya kayak perjalanan yang gak bakal pernah saya lupa seumur hidup. Perjalanan menuju pemakaman malam itu terasa panjang banget. Jalannya sempit, kanan kiri sawah dan kebun pisang. Gelap gulita, cuma ada cahaya dari senter dan lampu petromak yang kita bawa. Angin malam dingin banget, kadang bertiup kencang, bikin dedaunan gemerisik, kayak ada yang nyusup di antaranya. Saya yang ada di barisan depan, terus nengok kanan kiri, tapi entah kenapa, pandangan kayak dikunci ke satu arah, ke sebuah rumpun bambu besar yang ada sekitar 100 meter sebelum pintu masuk kuburan. Rumpun bambu itu terkenal angker di kampung. Katanya, tempat itu jadi jalanan nyebrang makhluk-makhluk yang nggak kelihatan. Dan benar saja, pas kita mulai dekat ke situ, suasana makin aneh. Angin berhenti total. Sunyi, hening banget, sampai suara napas kita sendiri kayak terdengar keras. Saya sempat lihat senter Deni goyang pelan. Lo lihat nggak? Bisiknya pelan banget. Saya cuma angguk, jantung rasanya udah mau copot. Di bawah rumpun bambu itu ada sesuatu yang kayak menggantung pelan-pelan. Bayangan putih. Awalnya saya kira cuma plastik atau kain yang nyangkut, tapi makin dekat, makin jelas bentuknya. Pocong. Tapi yang bikin ngeri, kepalanya nggak ada. Kain kafannya kayak sobek di bagian atas. Ngegantung pelan-pelan ditiup angin, walau nggak ada angin yang lewat. Bayangan itu pelan-pelan goyang kiri kanan, kayak nunggu kita lewat. Pak Haji yang jalan di belakang, saya pelan-pelan baca ayat kursi. Suaranya pelan, tapi nadanya tegas. Semua orang makin rapat barisannya. Keranda digotong cepat-cepat, biar bisa cepat lewat dari situ. Tapi, pas banget kita sampai di depan rumpun bambu itu. Angin gede tiba-tiba nyamber keras banget dari arah atas. Lampu petromak mati seketika. Senter goyang-goyang, beberapa jatuh ke tanah. Suasana jadi gelap gulita. Cuma ada suara daun-daun bambu yang kayak dicakar sesuatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak Pak Ustadz Thohir keras banget. Semua orang langsung refleks, baca doa bareng-bareng. Di tengah kekacauan itu, saya lihat sesuatu yang sampai sekarang nggak bisa saya lupain. Pocong tanpa kepala itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Tapi bukannya diem, dia malah ngesot, pelan-pelan maju ke arah kita. Kain kafannya yang panjang kayak keseret, dan dari arah belakang ada suara berat kayak sesuatu digeret di tanah. Kerk, kerk. Makin lama makin dekat. Saya udah gak sanggup lagi. Kaki gemetaran sampai rasanya mau jatuh. Pak Haji buru-buru nyuruh semua orang angkat keranda lebih cepat. Jangan berhenti, jangan lihat belakang. Katanya keras banget. Kita semua buru-buru lari kecil, ngelewatin rumpun bambu itu. Beberapa orang yang pegang senter mulai nyalain lagi. Tapi tangan mereka gemeteran parah. Saya yang masih di depan, rasanya kayak napas udah mau putus. Deni di sebelah saya mukanya pucat, kayak orang udah nggak kuat lagi.
Begitu kita lewatin rumpun bambu itu, anehnya, suasana mendadak hening, angin berhenti, nggak ada suara apa-apa lagi. Cuman jantung yang masih berdegup kencang, pocong yang tadi ngesot, udah nggak kelihatan. Nggak ada tanda-tanda kain kafan, nggak ada bekas gesekan di tanah. Hilang begitu saja kayak ditelan bumi. Tapi semua orang tahu, ini belum selesai. Pemakaman tinggal beberapa puluh meter lagi, tapi entah kenapa langkah kaki rasanya makin berat. Begitu sampai di area pemakaman, sekitar jam 11 malam, suasana makin nggak enak. Biasanya kuburan kampung ada aja suara jangkrik atau angin yang gerakin dedaunan. Tapi malam itu, hening banget, angin nggak ada, udara kayak mati rasa. Lampu petromak dinyalain lagi, menerangi sedikit area tempat kita gali kubur. Lubangnya udah siap dari tadi sore, digali sama warga. Cuma ada satu lubang dalam banget, persis di bawah pohon beringin tua yang udah ada sejak zaman Belanda. Keranda kita taruh di samping lubang, semua orang diem, kayak nunggu aba-aba. Pak Ustadz Thohir ngeluarin kitab kecil buat baca doa sebelum jenazah diturunin. Tapi tiba-tiba, tanah di sekitar lubang kayak gerak sendiri. Pelan banget, kayak ada yang ngegali dari dalam. Saya yang lihat dari jarak 2 meter, langsung melongo. "Bro, lo lihat nggak?" bisik saya ke Denny. Dia nggak jawab. Matanya terpaku ke lubang. Semua yang ada di situ nahan napas. Pas doa mulai dibaca, tiba-tiba brak. Kayak ada yang jatuh di dalam lubang. Tanah di pinggiran lubang kayak turun sedikit, bikin suara kayak longsoran kecil. Pak Haji langsung nengok. Matanya membesar. "Astagfirullah, ini apa lagi?" Katanya pelan. Beberapa warga yang lain mulai gelisah. Ada yang mundur pelan-pelan. Tapi karena udah sampai di sini, kita harus lanjut. 4 orang, termasuk saya, siap-siap buat nurunin jenazah Mak Ero. Tapi pas kita mau angkat jenazah dari keranda, sesuatu yang nggak masuk akal terjadi. Tali pocong yang tadi diikat rapi di bagian atas, kayak ada yang nahan dari bawah. Kita angkat udah setengah badan, tapi bagian kaki berat banget, kayak ada yang narik. "Cepet, cepet turunin," kata Pak Ustadz keras. Kita semua pakai tenaga penuh. Akhirnya jenazah Mak Ero berhasil diturunin pelan-pelan ke dalam lubang. Baru aja jenazah nyampe dasar kubur, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara tangisan pelan. Bukan tangisan biasa. Suaranya serak, kayak perempuan tua yang nangis, terisak-isak. Semua orang diem, nyari-nyari sumber suara. Saya nengok ke kanan, dan pas lampu petromak goyang kena pohon beringin. Sumpah, di situ ada sosok putih duduk membungkuk. Mukanya nggak kelihatan, cuma kain kafan lusuh yang menggantung kayak benang putus. Dan kepalanya nggak ada. "Ya Allah!" teriak salah satu warga yang langsung jatuh terduduk. Pak Ustadz buru-buru baca doa keras-keras lagi. Nadanya tinggi banget. Semua orang makin panik. Tiba-tiba, tanah di dalam lubang kayak bergetar. Dan jenazah Mak Ero yang udah ditaruh di dasar pelan-pelan miring sendiri. Pelan banget, kayak ada yang dorong dari samping. Tanah di pinggiran lubang mulai runtuh sedikit demi sedikit. Pak Haji ambil keputusan cepat. "Cepat, timbun sekarang juga. Jangan tunggu lama." Semua orang langsung rebutan sekop, mulai nutupin jenazah pakai tanah. Tapi anehnya,
Setiap kali tanah dilempar masuk ke lubang, tanah itu kayak mental lagi. Jatuh ke pinggiran, nggak nempel, kayak lubangnya nolak buat nutup. Berkali-kali kita coba, tapi hasilnya sama. Lubang itu kayak hidup. Pak Ustadz terus baca doa, suaranya makin keras. Akhirnya setelah beberapa menit, yang rasanya kayak seabad, tanah baru mulai nempel pelan-pelan. Kita semua kerja cepat, nggak peduli tangan gemetaran atau napas, udah hampir habis. Sampai akhirnya lubang itu ketutup penuh. Suasana masih sunyi, tapi di sela-sela keheningan itu, dari arah pohon beringin, terdengar suara bisikan pelan, kayak angin lewat. Tapi jelas banget, belum selesai. Malam itu, semua orang pulang dengan perasaan nggak karuan. Dan jujur, saya tahu ini belum akhir dari semuanya. Besok malamnya, sekitar jam 8, Kampung Tirtajaya mulai rame sama gosip yang bikin merinding. Ada beberapa warga yang cerita lihat sesuatu aneh di sekitar masjid. Katanya keranda yang dipakai buat bawa jenazah Mak Ero muncul lagi. Padahal keranda itu udah dikunci di gudang belakang masjid sejak selesai pemakaman. Saya dan Denny yang masih penasaran mutusin buat ngecek langsung ke masjid. Rasa penasaran kami campur takut, tapi entah kenapa kayak ada yang narik buat datang. Masjid malam itu sepi banget, cuma ada lampu redup di serambi. Kita jalan pelan ke arah gudang di belakang. Gudangnya kecil, pintunya kayu, udah agak lapuk. Tapi sebelum sampai ke sana, saya sama Denny langsung berhenti mendadak. Di depan pintu gudang itu, kerandanya udah ada, diam aja kayak nunggu kita. Nggak ada siapa-siapa di situ. Kerandanya sama persis kayak semalam, cuman ada yang beda. Di bagian dalamnya kain kafan yang kemarin dipakai buat nutup jenazah kebuka sedikit. Dan yang bikin ngeri, di lantai keranda itu ada bekas tapak tangan, coklat tua, kayak bekas tanah basah atau sesuatu yang lebih busuk. Denny langsung mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. "Gila, ini apaan lagi bro?" bisiknya. Saya coba beraniin diri maju sedikit, tapi pas saya perhatiin lebih dekat, saya lihat sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Di salah satu sudut keranda, ada selai rambut putih, panjang, nempel. Rambutnya kering, kusut, dan jatuh pelan kena angin. Nggak mungkin salah, itu rambut manusia. Tiba-tiba, dari dalam gudang, terdengar suara keras. Bruk, bruk, kayak ada yang jatuhin sesuatu berat. Kita berdua langsung mundur, mata saling tatap. Nggak ada yang berani ngomong. Denny udah mau kabur, tapi saya nahan. "Kita cek dulu, cepet," kata saya. Walau jujur dalam hati juga takut setengah mati. Pelan-pelan kita buka pintu gudang. Dalamnya gelap banget, cuma cahaya senter dari HP yang bantu kita lihat. Dan di dalam nggak ada apa-apa, cuma ada peralatan masjid yang biasa disimpan di situ. Tapi anehnya, bau anyir tiba-tiba nyamber keras banget. Bau busuk yang menusuk hidung, kayak bau kain basah yang udah lama nggak dicuci. Denny tutup hidung. "Nggak kuat gua bro, keluar aja yuk." Kita mundur pelan-pelan, tapi sebelum pintu gudang ditutup, saya sempat noleh lagi. Dan pas banget, saya lihat bayangan putih melintas cepat di ujung ruangan. Cuma sekelebat, tapi jelas itu tinggi dan panjang, tanpa kepala.
Saking kagetnya saya hampir jatuh mundur. Pintu langsung kita tutup keras-keras dan buru-buru lari keluar masjid. Malam itu, warga makin heboh. Keranda itu akhirnya diikat pakai tali dan ditaruh lagi di dalam gudang. Tapi banyak yang bilang, nggak peduli sekuat apa diikat. Keranda itu selalu muncul lagi di depan pintu masjid menjelang tengah malam. Kayak ada yang mau ngasih pesan bahwa urusan Makeroh belum selesai. Dan jujur, malam itu saya nggak bisa tidur sama sekali. Suara bisikan dari arah jendela kamar terus kedengeran. Berulang-ulang, pelan tapi jelas. Buka, buka. Malam itu, setelah kejadian di masjid, suasana kampung jadi makin gak karuan. Banyak warga yang ngaku dengar suara aneh dari arah masjid, terutama menjelang tengah malam. Suara seperti pintu kayu diketuk pelan. Kadang juga kayak ada yang nyeret-nyeret sesuatu berat di lantai. Saya yang masih penasaran, walau badan udah capek banget, mutusin buat jaga malam bareng Denny di pos ronda dekat masjid. Rasanya kayak ada yang belum kelar, dan kita berdua tahu nggak bisa cuman didiemin gitu aja. Sekitar jam 11 lewat, suasana mulai sepi banget. Angin malam dingin banget, sampai masuk ke tulang. Kita duduk berdua di kursi kayu, mata terus awas ngeliatin arah masjid. Lampu di serambi masih nyala redup, tapi kayak ada bayangan yang sesekali lewat di dalam. Awalnya saya kira cuman perasaan, tapi makin lama bayangan itu makin jelas. Kayak ada yang mondar-mandir pelan, muterin keranda yang disimpan di gudang. Tiba-tiba, suara ketukan itu kedengeran lagi. Tok, tok, tok. Pelan tapi jelas banget. Denny langsung nengok tajam ke arah saya. "Lo denger gak, bro?" Saya angguk pelan. Suara ketukan itu kayak datang dari dalam gudang. Semakin lama, semakin keras. Tok, tok, tok. Kita berdua langsung berdiri, senter dinyalain. Rasanya campur aduk antara takut sama penasaran. Pelan-pelan kita jalan mendekati masjid, napas mulai gak karuan. Pas sampai depan pintu gudang, ketukan itu berhenti, hening. Tapi dari dalam terdengar suara lain. Suara bisikan pelan banget. "Buka, buka." Denny mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. "Gila, bro, ini mah udah nggak bener," katanya. Tapi saya, entah kenapa, kayak kesurupan berani. Tangan saya udah digagang pintu, mau buka. Padahal otak saya teriak-teriak buat jangan. Baru aja gagang pintu ditarik sedikit. Angin gede banget nyamber dari arah belakang. Pintu gudang kebanting sendiri keras banget, berak. Dan di dalam, sumpah, pemandangan yang saya lihat gak bakal pernah saya lupain seumur hidup. Keranda itu berdiri tegak sendiri, gak ada yang megang. Dan di atas keranda ada sosok putih, setengah badan, tanpa kepala, duduk membungkuk. Kain kafannya basah, kayak baru diangkat dari tanah. Dan dari tubuhnya netesin cairan coklat yang bau anyir banget. Denny langsung narik tangan saya. "Tutup, tutup." Kita berdua dorong pintu sekenceng-kencengnya. Tapi kayak ada yang nahan dari dalam, berat banget. Pintu bergetar keras, kayak ada yang nyakar-nyakar dari dalam. Pak Ustadz Thohir tiba-tiba datang dari arah rumahnya yang nggak jauh. Langsung baca ayat kursi keras-keras. Suaranya lantang, nadanya tegas. Pintu itu akhirnya bisa ketutup pelan-pelan, lalu kita kunci rapat-rapat. Pak Ustadz cuma bilang satu kalimat yang sampai sekarang
masih saya ingat jelas. Pintu ini jangan pernah dibuka lagi apapun yang terjadi. Sejak malam itu, nggak ada yang berani lagi deket-deket gudang masjid. Tapi semua orang tahu sesuatu masih ada di sana. Nunggu, mungkin marah, mungkin juga minta sesuatu. Dan malam-malam berikutnya, suara ketukan itu masih terdengar. Kadang pelan, kadang keras. Tapi yang pasti, nggak ada yang berani buka lagi. Sejak kejadian pintu gudang itu dikunci mati, suasana kampung mulai agak tenang. Di luar, tapi anehnya, justru sejak saat itu warga mulai ngalamin mimpi aneh-aneh. Hampir semua cerita sama. Didatangi sosok pocong tanpa kepala. Berdiri di depan rumah mereka, kadang cuman diem, kadang bisik-bisik minta dibukain pintu. Saya sendiri ngalamin mimpi itu 2 malam berturut-turut. Mimpinya aneh banget, kayak nyata. Saya lihat keranda yang kita pakai waktu bawa Mak Eroh itu. Tiba-tiba ada di tengah halaman rumah. Di atasnya, sosok pocong itu duduk nunduk, kain kafannya compang-camping. Dan dari tubuhnya keluar suara lirih. "Buka, aku belum selesai." Saya bangun tengah malam dengan keringat dingin. Deni juga WA saya pagi-pagi banget, bilang dia mimpi yang sama. "Bro, gila, itu kayak nyata banget," katanya. Semakin hari, cerita mimpi ini makin banyak. Bahkan anak-anak kecil yang nggak ngerti apa-apa pun mulai rewel tengah malam. Katanya lihat mbah-mbah putih di pojok kamar. Pak Ustadz akhirnya mutusin buat adain pengajian khusus di masjid. Malam Jumat, semua warga dikumpulin buat baca doa bareng. Saya dan Deni datang lebih awal, bantuin siapin tempat. Tapi pas pengajian baru aja mulai, kejadian aneh lagi-lagi muncul. Keranda itu yang udah dikunci mati di gudang kedengeran gerak sendiri. Krek, krek. Suaranya keras banget, kayak ada yang geret dari dalam gudang. Semua orang diem sejenak, saling pandang. Pak Ustadz buru-buru ninggiin suara bacaannya, makin cepat dan makin keras. Tiba-tiba, lampu masjid kedap-kedip, lalu mati total. Gelap gulita, cuma ada suara detak jantung dan napas orang-orang yang makin berat. Dan di tengah kegelapan itu, terdengar lagi bisikan serentak dari segala arah. Suara pelan tapi jelas, "Buka, buka." Lampu nyala lagi setelah beberapa menit, yang rasanya kayak seumur hidup. Semua orang pucat, beberapa ibu-ibu udah nangis ketakutan. Pak Ustadz cuma bilang singkat, "Ini peringatan. Jangan ada yang coba buka gudang itu. Kita harus kuat." Malam itu, setelah acara selesai, saya dan Deni ngobrol di serambi masjid. Rasa penasaran masih ngeganjel banget di dada. "Bro, ini semua ada hubungannya sama Mak Eroh kan? Tapi kenapa sampai kayak gini ya?" tanya Deni. Saya cuman geleng-geleng. Entahlah. Tapi kayaknya Mak Eroh bawa sesuatu yang belum kelar. Dan sebelum kita bubar, Pak Ustadz tiba-tiba nyamperin. Matanya tajam, nadanya serius banget. "Ingat ya, kalian berdua, kalau mimpi itu datang lagi, jangan pernah turutin. Jangan pernah buka pintu, apapun yang terjadi." Kata-kata itu terus muter di kepala saya. Dan jujur, malam itu saya nggak berani tidur sama sekali. Seminggu lewat setelah pengajian, suasana kampung mulai kayak tenang di luar. Tapi jujur, saya sama Deni malah makin sering dapat mimpi yang sama. Malah anehnya, mimpi itu makin detail. Saya ingat jelas banget
Malam Jumat Kliwon itu, mimpi saya lebih serem dari sebelumnya. Dalam mimpi, saya lihat keranda itu bukan cuman diem, tapi kayak hidup, gerak sendiri, maju pelan ke arah rumah saya. Dan pas berhenti di depan pintu, dari dalam keranda ada suara ketukan. Tok, tok, tok. Pelan tapi dalam banget. Lalu bisikan itu muncul lagi, tapi kali ini lebih jelas dan keras. Buka. Atau aku masuk sendiri. Saya bangun dengan badan keringetan kayak abis lari jauh. Nafas ngos-ngosan, dada sesek. Pas saya lihat jam dinding, tepat jam 12 malam, nggak lama, HP saya bunyi. Deni telepon, suaranya panik. "Bro, pintu rumah gue diketok-ketok, lo denger nggak?" Saya langsung diem, ngerasa aneh. Di rumah saya juga ada suara ketukan pelan dari arah depan. Jantung saya langsung kebut. "Bro, jangan dibuka apapun yang terjadi." Saya bilang gitu keras banget. Ketukan itu terus berlangsung hampir setengah jam. Kadang pelan, kadang keras. Nggak ada suara lain. Dan makin lama, suara bisikan itu makin dekat ke jendela kamar. "Buka, buka." Nadanya kayak marah sekaligus memohon. Saya coba baca doa sekuat-kuatnya, gemeteran. Mata saya ngelirik pelan ke arah jendela. Dan sumpah, ada bayangan putih tinggi berdiri diam di luar. Nggak gerak, cuma diam. Tapi yang bikin saya hampir pingsan, bayangan itu nggak punya kepala. Akhirnya sekitar jam 1 lewat, semuanya hening. Saya baru berani keluar kamar pas subuh. Nggak ada apa-apa di depan rumah. Tapi anehnya, di lantai depan pintu ada bekas tanah basah, kayak bekas tapak kaki atau sesuatu yang diseret. Besok paginya, saya dan Denny ketemuan di warung kopi. Wajah dia pucat banget, kayak nggak tidur semalaman. "Gila bro, gua nggak kuat lagi. Ini kayaknya bukan cuma gangguan biasa," katanya. Saya cuman angguk. Iya, kayaknya ada yang belum kelar dari Makero. Tapi apaan? Pas kita lagi ngobrol serius, tiba-tiba Pak Haji datang nyamperin. Dia duduk pelan, wajahnya berat banget. "Kalian berdua, mungkin ini saatnya kalian tahu. Sebelum meninggal, Makero sempat bilang sesuatu ke keluarga dekatnya. Dia pernah ngubur sesuatu di dekat makam lama, persis di bawah pohon beringin." Saya dan Denny saling pandang, jantung berdebar keras. "Ngubur apa, Pak?" tanya saya pelan. Pak Haji ngelus dada, matanya tajam. "Nggak ada yang tahu pasti, tapi dia bilang, kalau sampai dia mati, jangan pernah gali tanah itu lagi, karena kalau sampai kebuka, bakal ada yang balik." Suasana langsung hening. Angin pelan kayak berbisik sendiri. Dan dalam hati saya cuma bisa mikir, ini semua belum selesai. 2 hari setelah ngobrol sama Pak Haji, rasa penasaran saya dan Denny makin gak ketahan. Malam-malam kita berdua mutusin buat datang diam-diam ke area makam lama di ujung kampung. Tempat yang diceritain Pak Haji. Lokasinya gelap banget, cuma ada lampu jalan yang redup remang. Pohon beringin tua berdiri angkuh di pojok tanah makam itu. Akarnya besar-besar, dan di bawahnya ada gundukan tanah yang kelihatan agak beda, lebih tinggi, kayak baru-baru ini ditimbun ulang. Kita berdua berdiri diam beberapa menit, cuma dengar suara angin dan gemerisik daun. Denny mulai ragu. "Bro, beneran mau kita gali?" katanya pelan. Napasnya kelihatan berat. Jujur aja, saya sendiri ragu banget. Tapi kayak ada dorongan aneh yang nyuruh terusin. "Kita cuman mau lihat, nggak bakal ngapa-ngapain," saya jawab.
Dengan tangan gemeter, kita mulai garuk tanah pakai cangkul kecil. Baru beberapa menit gali, tanahnya kayak lebih berat dari biasa, keras dan dingin banget. Sampai akhirnya, kering, cangkul kena sesuatu yang keras. Kita berdua saling pandang, perlahan saya bersihin tanah di atasnya. Dan kelihatan kotak kayu kecil, warnanya hitam pekat, kayak udah lama banget terkubur. Tapi anehnya, kotaknya itu masih utuh, nggak lapuk sama sekali. Tiba-tiba, dari arah belakang, ada suara angin gede banget, dinginnya nusuk sampai tulang. Dan suara bisikan itu lagi-lagi muncul. Tapi kali ini keras, kayak teriak, "Jangan, buka!" Seketika lampu jalan mati total, gelap gulita. Kita berdua langsung panik. Buru-buru nutupin lagi tanah itu secepat mungkin. Jantung rasanya kayak mau copot. Dalam gelap, saya sempat lihat bayangan putih tinggi di samping pohon beringin. Diam, ngadep ke arah kita. Masih sama, tanpa kepala. Kita kabur sekenceng-kencengnya malam itu. Nggak berani nengok lagi. Sampai di rumah, badan gemeteran parah. Dan besok paginya, berita nyebar. Pak Haji yang kemarin cerita sama kita, tiba-tiba jatuh sakit keras. Katanya badannya panas dingin dan ngigau terus nyebut-nyebut nama Mak Ero. Sejak malam itu, saya dan Denny sepakat satu hal. Apapun rahasia yang ada di bawah pohon beringin itu, biarin aja terkubur selamanya. Keranda di masjid masih ada, masih dikunci di gudang. Tapi sekarang, warga udah biasa dengar suara ketukan tiap malam Jumat. Udah kayak jadi bagian dari hidup di kampung Tirta Jaya. Dan saya, setiap kali lewat depan masjid, saya selalu merasa diperhatiin, kayak ada yang ngikutin dengan tatapan kosong. Nunggu, dan mungkin suatu hari bakal minta dibukakan lagi. Kisah ini belum selesai.